Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom Ibu Bapa dan saudara-saudara yang terkasih. Salam jumpa kembali di hari Selasa tanggal 12 April 2022 ini. Ibu Bapa dan saudara-saudara, dalam semangat dan sukacita kita memasuki hari ini. Dan hari ini dianugerahkan Tuhan bagi kita untuk dapat meneruskan hidup dan pekerjaan kita. Untuk semakin menyemangati kita hari ini, mari kita dengarkan sapaan Tuhan untuk kita yang diambil dari kitab 1 Petrus 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Penderitaan karena Kristus adalah investasi surgawi. Itulah topik sapaan untuk kita hari ini. Ibu Bapak dan saudara-saudara, pada umumnya tidak ada seorang pun yang mau menderita. Semua orang pasti akan berusaha untuk menghindari penderitaan. Dan untuk menghindarinya, semua orang akan berupaya dengan segala cara, dengan seluruh kekuatan tenaga, supaya penderitaan itu terhindar dari dirinya. Namun, yang pertama, semampu, sekuat apapun yang usaha yang kita lakukan, sesungguhnya tidak pernah kita dapat menghindari penderitaan. Tetapi hari ini mau diingatkan kepada kita juga, penderitaan seperti apakah yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita yang akan menghasilkan sukacita. Sekarang menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan selalu mendatangkan penderitaan itu? Dan mengapa firman Tuhan berulang-ulang membicarakan topik tentang penderitaan? Penderitaan yang manakah yang mau dikatakan kepada kita? Penderitaan yang disebut di sini adalah penderitaan karena Kristus. Memang mengambil keputusan, mengambil sikap untuk mengikut Kristus, untuk percaya kepada Kristus, untuk setia kepadanya, konsekuensinya kita akan berhadapan dengan penolakan-penolakan dari dunia ini. Dan dampak dari penolakan itu, akibat dari kesetiaan kita kepada Kristus, maka kita pasti akan mengalami berbagai-bagai penderitaan. Namun, kalaupun harus menghadapi penderitaan itu, penderitaan karena Kristus, Rasul Petrus berkata, bersukacitalah. Mengapa Ibu Bapak dan saudara-saudara? Karena setiap kali kita diizinkan mengalami penderitaan karena nama Kristus, setiap kali kita harus hidup di dalam penganiayaan, hidup merasa disakiti, hidup merasa dikejar-kejar, maka di saat itulah kita diingatkan bahwa sama seperti Kristus yang telah mengalami penderitaan, juga akan mengalami beroleh kemuliaan surgawi sama seperti Kristus
yang telah memperolehnya. Kita akan menerima sukacita surgawi, sukacita yang kekal itu. Tetapi ingat ibu bapak dan saudara-saudaraku, sekali lagi, penderitaan adalah penderitaan karena Kristus, bukan penderitaan karena hal-hal yang lain. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, penderitaan kita karena kita setia kepada Kristus sesungguhnya adalah sebuah investasi kemuliaan kekal yang akan kita terima di dalam Kristus. Oleh karena itu, marilah kita ingat perkataan Rasul Paulus yang dituliskannya dalam kitab Roma pasal 8 ayat 18 yang berkata demikian, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Inilah menjadi keyakinan kita. Inilah menjadi semangat kita. Kalaupun oleh karena percaya dan setia kepada Kristus, kita harus mengalami penderitaan, kesusahan oleh karena penolakan dunia ini, tetapi semua itu akan menghasilkan sukacita dan kemuliaan kekal di dalam masa depan kita. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudaraku, sekali lagi mari kita ingat hari ini bahwa penderitaan karena percaya kepada Kristus adalah sebuah investasi surgawi. Buah dari kesungguhan kita setia kepada Kristus hari ini akan memberikan jaminan kemuliaan kekal dalam masa depan kita. Semangat mengikut Kristus, kalaupun harus mengalami penderitaan, tetaplah bersukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu yang menyapa kami hari ini, menguatkan kami, supaya tetap setia di dalam Kristus Yesus. Kalaupun kami harus mengalami penderitaan, kesusahan, dan penganiayaan karena kami percaya kepada Kristus, biarlah kami tetap bersukacita, karena kami tahu buah dari kesetiaan kami adalah kemuliaan kekal di sorga. Sama seperti Kristus yang telah menderita, kemudian beroleh kemuliaan, maka setiap orang percaya dan yang setia kepadamu juga akan beroleh kemuliaan yang sama seperti Kristus yang telah beroleh kemuliaan itu. Biarlah kami boleh tetap merasakan bahwa ketaatan, kesungguhan, kesetiaan kami mengikut Kristus di dunia ini menjadi investasi kehidupan yang kekal yang akan Tuhan anugerahkan kepada kami. Ya Allah, hari ini juga kami berdoa untuk seluruh kehidupan kami. Engkau yang menopang, memberkati, dan memberikan sukacita kepada kami. Engkau yang memampukan kami mengerjakan setiap pekerjaan kami hari ini dengan baik. Bapa dalam Yesus Kristus, kami juga terus berdoa saudara kami yang sedang sakit, yang sedang berduka cita. Engkaulah yang menyembuhkan dan menghiburkan mereka. Saudara-saudara kami yang bersuka cita, berkati mereka dalam sukacitanya, supaya mereka semakin mengucap syukur kepadamu. Yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan hari ini, biarlah sukacita mereka hari ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus. Inilah doa dan permohonan kami. Amin.